Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yuqamizidah ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina wa masyayikhina wa ila arwahil abaina wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Abi Muhammad Qasim Ghazi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas macam-macam air, keadaan-keadaan air, juga tentang perwuduan. Nah, sekarang niku faslun fi nawaqidil wudu al-musamati aidan bi asbabil hadas. Pembahasan sekarang niku yaitu hal-hal yang dapat merusak wudu. Yang akan ngomong itu perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Napa mau niku allazi yanqidu wudu. Allazi yanqidu wudu khamsatu asya. Perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu niku ada 5 perkara. Napa mau niku ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu ail kubuli wa duburi, yaitu jalan kubul dan dubur, jalan ngarap atau jalan buri. Minal mutawati hayyun wadiun muqtadan, dari orang yang wudhu tersebut. Orang wudhu tersebut baik yang masih hidup dan jenis kelamin itu jelas, laki-lakinya atau perempuannya. Jadi kalau misalnya wonten ada perkara yang keluar dari salah satu dua jalan tersebut, nah dan orang tersebut niku jelas kelaminnya itu laki-laki maupun perempuan, kana al-khariju kabauli wal ghaiti, yang keluar niku sesuatu seperti hal yang umum seperti air kencing atau kotoran, au nadira kadami wa hasin, atau seperti sesuatu yang langka, seperti halnya kita ngawuten terkena penyakit seperti dari kemaluan kita itu keluar darah, yang itu dapat membatalkan wudu juga. Atau orang tersebut itu terkena penyakit, enakan ngomong penyakit kencing batu. Nah biasanya kalau terkena penyakit kencing batu niku kan dari kemaluan kita itu suka terkadang keluar kerikil-kerikil. Nah keluar kerikil niku juga termasuk dapat membatalkan wudu. Ilal mani, kecuali mani. Al khariju bihtimali minal mutawadi mumakin adahu minal ardi fala yang itu. Kecuali mani yang mana saumpami wonten, jika ada orang sedang tertidur, misal sampun wudu terus tertidur. Nah, tidurnya niku itu dalam kondisi sudah wudu, dalam keadaan duduk. Nah, duduknya itu menempelkan bokongnya, jadi jalan belakangnya itu tertutup. Nah, dilalah pas dalam tidurnya itu orangnya itu mimpi. Nah, secara hukum wudu niku enggak membatalkan wudu, cuman ya karena mimpi basah niku kan terkena taklid hadas besar. Jadi apabila hadas besar niku buatan saged salat. Tapi secara hukum wudu niku enggak membatalkan wudu kalau yang keluar niku mani. Wal muskilu innama yanqidu wudu'uhu bil khariji min farjihi jami'an. Nah, niku mau pembahasan di awal kan kalau emang jenis kelaminnya niku jelas. Nah, keluar dari salah satu kedua jalan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya khunsa niku kan kadang dereng jelas niku.
jenis kelaminnya orang tersebut itu lebih condong ke arah laki-laki atau perempuan. Nah, niku bisa dapat membatalkan wudu apabila dari dua kelaminnya itu keluar sesuatu secara bersamaan, baik itu kencing nopo kotoran wasani. Nah, perkara yang dapat membatalkan wudu yang kedua niku an-naumu ala ghairi hayati mutamakinin, yaitu tidur tapi tidak menempelkan bokong niku pantatnya ke lantai napa kalau niki bahasannya art bumi bikoidil art bahasanya bumi. Jadi bumi niku bahasanya tasek global, bisa teng ubin, bisa teng tanah, bisa teng napa mau, pokoknya menempelkan tempat duduk kita. Nah niku kalau misalnya kita bokong kita enggak menempelkan ke bawah niku, nah niku dapat membatalkan wudu. Tujuannya itu karena untuk salah satu menurut saya niku karena dapat menghalangi jalan, takut nanti kalau misalnya tidur itu dapat, kalau misalnya ada keluar seperti kentut niku dapat terhalang, jadi nggak jadi keluar. Nah, makanya kalau misalnya tidur itu tidak menempatkan bokongnya ke lantai atau ke tempat duduk kita itu, maka dapat membatalkan wudu. Wa kharaja bil mutamakini malau nama qa'idan ghairu mutamakinin. Nah, seperti mau kalau misalnya tidur kita duduk tidak menempatkan, kita dapat membatalkan wudu. Au nama qa'iman, atau berdiri atau tidur tapi dalam keadaan berdiri niku kan boten boten menempel teng lantai, tapi meskipun tidur kita itu dalam keadaan bersandar niku juga dapat membatalkan wudu. Au ala qafahi walau mutamakinan, atau baring dalam keadaan tidur terlentang. Tidur terlentang niku kan bokong kita menempatkan wudu. Nah niku pengecualian boten dapat membatalkan wudu. Jadi boten saged tidak tilem sekarang. Wasalisu yang ketiga niku zawalul akli, itu hilang akal. Nah hilang akal niku contohnya seperti gulabah alaihi bisyukrin au maradin au jununin au igmain au ghairi zalik, yaitu seperti halnya mabuk, sakit yang mana sakit itu dapat menyebabkan kita kehilangan kesadaran seperti halnya koma, au jununin atau gila, au imain atau ayangan epilepsi, kejang-kejang niku juga dapat membatalkan wudu. Wa ghairi zalika, atau selain halnya niku kula tasik dereng ngertos apa mawon contoh. Wa rabiuna yang keempat niku lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyah ghairu muharramin walau maitan. Yang keempat niku perkara yang dapat membatalkan wudu, yaitu apabila wonten seorang laki-laki itu menyentuh perempuan yang bukannya mahram atau perempuan orang lain, perempuan lain yang bukan mahram, meskipun perempuan tersebut sudah meninggal atau sudah meninggal dunia, maitan. Wal muradu birrajuli wal mar'ati zakarun wal unsa balagha hatta syahwati urfan. Maksud kata rajul niku tasih umum, bisa saged laki-laki napa perempuan, dia juga berlaku bagi perempuan. Misal perempuan menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, ya niku dapat membatalkan wudu juga. Yang sudah mencapai batasan syahwat secara uruf. Jadi apa batasan ini kok ngaten. Jadi apabila orang tersebut niku sudah timbul rasa syahwat ketika memandang lawan jenis, nah niku ketika kita menyentuh orang yang bukan mahram kita itu dapat membatalkan wudu. Jadi pengecualian di sini itu seperti anak-anak kecil itu yang belum timbul rasa syahwatnya. Nah niku apabila kita menyentuh anak kecil niku boten napa-napa. Wal muradu bil mahram min haramin nikahuha
li ajlin nasabi. Nah, maksud dari mahram niku seseorang yang haram untuk kita nikahi karena karena berbagai hal. Salah satunya itu karena satu nasab seperti saudara-saudara kita, adik kakak kita atau sepupu kita lewat jalur ibu niku, maka niku termasuk darah haram. Aurodoin atau tunggal susun atau satu persusuan niku. Contohnya kados Kanjeng Nabi niku dengan anake Siti Halimatus Sa'diyah. Nah niku kan Kanjeng Nabi ketika masih kecil niku disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Nah niku status Kanjeng Nabi dengan anaknya Siti Halimatus Sa'diyah niku tunggal susun. Jadi apabila anaknya Siti Halimatus Sa'diyah niku perempuan, maka haram Kanjeng Nabi untuk menikahi putrinya Siti Halimatus Sa'diyah. Nah niku kita menyusui itu dengan syarat ketika kita kurang dari umur 2 tahun. Nah, niku bisa dikatakan tunggal susun. Au musahharatin atau morotu atau mertua. Nah, mertua niku haram untuk kita nikahi. Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Jadi kulit ketemu kulit tanpa adanya penghalang sedikit pun. Kalau misalnya nyentuh bajunya atau bukanannya itu buat nopo-nopo enggak batal. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid. Nah, yang kelima niku terakhir apa namanya? Salah satu penyebab yang dapat membatalkan wudu yang terakhir yang kelima yaitu masu farjil adami bi batinil kafi, yaitu menyentuh kemaluannya manusia. Maksud dari adami, anak Adam itu manusia, karena kita semua cucu-cucu Nabi Adam, dengan batinnya telapak tangan. Min nafsi au ghairi, dengan telapak tangan menyentuh kemaluan kita sendiri atau kemaluannya orang lain. Zakaron au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan. Sokiron au kabiron, atau masih kecil atau sudah besar. Nah, niku bahaya niku. Misalnya sampun wudu terus kita nyebokin anak-anak kita yang masih kecil niku apabila langsung menyentuh ini dapat membatalkan wudu. Hayyan au maitan, baik itu orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Wa kaza qauluhu wa masuhal qatid duburi alal jadid. Nah, kalau menurut kaul jadid menyentuh halqah dubur niku dapat membatalkan wudu. Wa ala qadimi la yaqudul masuhal qati. Nah, kalau menurut kaul qadim niku malah boten membatalkan. Cuman karena niki zaman sekarang niku para ulama niku sepakat mengikuti kaul jadid untuk berjaga-jaga, takutnya nang halqah tidubur niku napa wal muradu biha multaqal manfati, yaitu bolongane bokong. Makanya para ulama niku sepakat mengikuti kaul jadid karena untuk menjaga-jaga, takutnya apabila kita menyentuh bolongane bokong niku, bolongane dubur, takutnya terdapat najis yang dapat membatalkan wudu. Makanya dihukumi membatalkan wudu. Wa bi batinil kafi rohatu ma'al butunil asobi. Nah, maksud dari batinnya EPP atau batinnya telapak tangan itu juga termasuk yang terdapat pada jari-jari kita. Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu wa hirfuhu wa ru'usil asobi wa ma bainaha. Fala naqda bizalik. Nah, batinnya telapak tangan itu yang sekiranya kita melengkupkan tangan itu tidak kelihatan. Contohnya niki, misalnya kita telapak tangan niki wonten bagian yang enggak terlihat, bagian yang terlihat. Niki termasuk bagian dari batinnya telapak tangan. Karena bagian yang terlihat niki itu zahirnya telapak tangan. Apabila kita menyentuh kemaluan menggunakan zahirnya telapak tangan, pala
naqda bizalik, maka hal itu tidak merusak wudu. Ya, langsung mohon penjelasan kitabu ahkamis sholat. Pelajaran selanjutnya niku yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Wahia lugotan ad-du'a. Sholat menurut bahasa niku doa. Makanya sholat niku merupakan salah satu ibadah yang sangat sakral. Makanya sholat niku boten saged tidak main-main. Karena ibadah yang sangat sakral niku sholat, karena merupakan salah satu media di mana seorang hamba itu untuk berbakti kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusah. Secara syariat menurut Imam Rafi, yaitu ucapan atau pekerjaan yang dibuka dengan takbir, dengan niat itu takbir, dan ditutup dengan